Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriano Salama dengan NIM C0E025034. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan, yaitu tentang pajak penghasilan, subjek pajak, dan objek pajak. Materi pertama yaitu tentang pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan atau PPh ini merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode tertentu, yaitu 1 tahun pajak. Pajak penghasilan atau PPh di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara pemungutannya, seperti pertama PPh pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji dan upah, kedua PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara dan badan tertentu, PPh pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan tertentu seperti dividen dan royalti, dan yang keempat itu ada PPh pasal 25 yaitu angsuran pajak, dan terakhir itu ada PPh pasal 29 yaitu kekurangan pembayaran pajak. Masuk ke materi berikutnya yaitu tentang subjek pajak yang merupakan pihak yang dikenai kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pajak penghasilan, subjek pajak juga merupakan setiap pihak yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan, di mana juga dia memiliki klarifikasi subjek pajak, yaitu pertama ada orang pribadi, kedua badan, ketiga bentuk usaha tetap atau BUT, dan terakhir itu warisan belum terbagi. Subjek pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Ada juga pengecualian subjek pajak. Tidak semua pihak yang memperoleh penghasilan dikenakan pajak. Beberapa pengecualian diberikan berdasarkan prinsip hubungan internasional dan keadilan. Subjek pajak ini juga terbagi menjadi 4. Pertama ada pajak penghasilan PPh. Itu dia memiliki rumus sederhananya. PPh terutang itu sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pajak. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Rumus sederhananya itu adalah PPN sama dengan harga barang dibagi jasa dikali tarif PPN. Yang ketiga ada pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Rumus sederhananya itu adalah PBB sama dengan nilai jual objek pajak yang dikali tarif umum. Yang keempat itu ada pajak daerah dan restribusi. Rumus umumnya itu tergantung jenis pajak atau restribusi. Pajak kendaraan itu sama dengan tarif per jenis kendaraan dikaliin faktor kendaraan. Kita masuk ke objek pajak, yaitu adalah penghasilan itu sendiri. Penghasilan didefinisikan secara luas untuk mencakup seluruh tambahan kemampuan ekonomis. Objek pajak meliputi berbagai jenis penghasilan antara lain penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari usaha, penghasilan dari modal, dan penghasilan lainnya. Berikutnya kita masuk ke objek pajak, itu ada penghasilan yang dikecualikan, yaitu bukan objek pajak, penghasilan dalam penentuan objek pajak, dan terakhir itu ada analisis dan implikasi. Baik, kita masuk ke studi kasus, yaitu tentang pajak penghasilan badan atau perusahaan. Misalnya, PT Maju Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang memperoleh laba bersih sebesar 500 juta dalam 1 tahun pajaknya. Dalam hal ini, PT Maju Jaya ini adalah subjek pajak badan dalam negeri. Laba usaha merupakan objek pajaknya. Jadi, perusahaan wajib menghitung dan membayar pajak penghasilan badan sesuai tarif yang berlaku, serta melaporkan dalam SPT tahunan badan. Analisisnya, kasus ini menunjukkan bahwa badan usaha memiliki kewajiban perpajakan yang lebih kompleks, termasuk pembukuan, pelaporan, dan perhitungan pajak secara mandiri. Pajak badan juga menjadi salah satu kontributor utama penerimaan negara. Baik, kesimpulan dari semua materi itu adalah pajak penghasilan atau PPh ini merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi tidak hanya sebagai pendanaan, pembangunan, tetapi juga sebagai alat pengatur ekonomi dan pemerataan pendapatan. PPh dikenakan pada sebagai subjek seperti individu, badan, dan pihak luar negeri dengan objek yang mencakup hampir seluruh jenis penghasilan, kecuali beberapa yang dikecualikan berdasarkan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai subjek dan objek PPh sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung sistem perpajakan yang adil dan efektif.